Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bi khairi dinin syuri' wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa khassana bi khairi kitabin unzil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إخواني وأخواتي المستمعين رحمكم الله, saudara-saudari kaum muslimin muslimat, seluruh pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah SAW. Kita dilahirkan sebagai orang Indonesia merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita pilih. Dia bersifat jabali. Tidak ada di antara kita yang ketika di alam arwah request atau meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai orang Indonesia. Tidak ada. Semua kita memang ditakdirkan menjadi orang Indonesia. Maka sikap pertama kita seharusnya adalah bersyukur kepada Allah karena sudah menjadi orang Indonesia, sebuah bangsa yang sangat besar. Nah, tema kita pada hari ini adalah tentang etika dalam berbangsa. Bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam, umat terbesar di Indonesia, negara terbesar penduduk muslimnya, dalam beretika berbangsa. Yang pertama, saudara-saudaraku, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, bahwa dasar negara kita Pancasila merupakan bagian dari nilai-nilai yang ada di dalam agama Islam. Jadi kita tidak perlu ragukan itu lagi. Bagaimana mulai dari sila pertama sampai yang terakhir, Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu semua adalah nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Akidah tauhid, keadilan muamalah, kan, as-siyasah, ad-daulah, musyawarah, ahlul hilli wal aqdi, itu terkandung semua di dalam Islam. Kemudian yang kedua, etika kita dalam berbangsa adalah memilih pemimpin yang baik. Konteksnya di zaman sekarang, pemilu, pilpres, pilkada, itu bagian dari etika berbangsa kita. Kalau ada warga negara Indonesia yang tidak peduli dengan kepemimpinan pemerintahan, berarti dia tidak beretika dalam berbangsa. Karena terpilihnya pemimpin yang baik akan menentukan jalan bangsa kita, jalan negara kita. Maka kita upayakan yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik. Kita tentu yakin di Indonesia banyak SDM, banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang soleh. Itu bagian dari upaya kita seharusnya untuk mencari siapa yang layak untuk dicalonkan. Kita menjalin silaturahim, kita berkolaborasi bersama berbagai macam elemen organisasi, ormas-ormas, partai-partai politik dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa kita. Kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat. Umat Islam saat itu, para sahabat hampir lupa untuk mengurus jenazah Rasulullah. Karena apa, saudara-saudaraku sekalian? Karena sibuk untuk mencari pemimpin penggantinya. Yang pada akhirnya dipilihlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana Islam sangat memandang penting untuk memilih seorang pemimpin. Karena tidak mungkin bangsa tidak punya pemimpin. Kemudian yang ketiga adalah alaikum bitta'ah. Setelah pemimpin terpilih, kita harus taat kepada pemerintah. Pemerintah yang sah. Selama dia memerintahkan kebaikan, kita ikuti. Kita bayar pajak, kita ikuti aturan, kita taat hukum. Selama tidak memerintahkan kita untuk melanggar agama kita, kita wajib patuh. Tapi kalau ada nilai-nilai atau perintah
atau poin yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, kita malah dilarang untuk patuh kepada siapapun. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh patuh kepada makhluk kalau ada unsur maksiat kepada Allah yang Maha Pencipta. Kemudian yang keempat, menegur pemerintah, menasihati pemerintah. Ad-dinun nasiha, kata Rasulullah SAW. Qulna liman ya Rasulullah, lillah wa li rasulih wa li a'immatil muslimin, kata Rasulullah. Salah satunya adalah kepada pemimpin-pemimpin umat Islam. Karena salah satu hal yang paling menggoda dan membuat manusia terlena adalah kekuasaan. Banyak orang terlena berubah jati dirinya gara-gara diberi kekuasaan. Gak usah kekuasaan yang besar seperti presiden. Kadang jadi ketua organisasi aja udah sombong orang. Dikasih jadi ketua pimpinan daerah sudah lain cara dia bicara. Makanya harus ada selalu orang-orang yang menasihati para pemimpin. Dalam hal ini pemimpin bangsa. Kemudian yang berikutnya, kita mengambil ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah Al-Hujurat tadi sebagai poin kelima kita, yaitu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita menerima keberagaman yang ada. Apakah ras, suku, apakah agama, pemikiran, bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, sunnatullah. Tidak mungkin manusia sama, tidak mungkin. Kita aja wajahnya beda-beda, rambutnya beda-beda, ada yang lurus, ada yang ombak, ada yang keriting, ada yang apa, yang dicet-cet orang sekarang warna apa itu? Pink. Warna orang barat ya, orang barat yang asli. Kemudian suku, pemikiran. Orang Islam aja banyak mazhab, kan? Tidak mungkin satu. Walau sya'allahu la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah bisa membuat orang satu jenis, satu umat, satu keyakinan. Tapi memang ada hikmah Allah di situ kenapa kita dibuat dengan beragam suku, bangsa, agama, keyakinan, pemikiran, dan lain-lain. Jadi yang pertama harus kita terima itu. Kita terima, jangan kita anti perbedaannya. Beda sedikit udah gak cocok, lain pendapatnya udah baper, udah sentimen, udah nggak mau datang lagi. Jadi sunnatullah, selera kita aja pun beda-beda. Disuruh makan Indomie pun pasti milih rasanya beda-beda, kan? Kemudian dari ayat itu juga kita mengambil pelajaran inna akramakum indallahi atqakum, agar kita tidak rasis ya, tidak kastais ya, tidak melihat orang dengan kasta-kasta seperti orang zaman jahiliyah. Kalau jumpa sama orang kaya, ramahnya minta ampun. Tengok sama orang agak lusuh pakaiannya, cakapnya kasar. Kan? Itu kasta, sangat jahiliyah. Islam tidak mengakui itu. Dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah dilihat dari ketakwaannya. Kita boleh menghormati orang kaya kalau dia solih dengan ketakwaannya. Kita boleh lebih menghormati pemimpin kalau dengan kepemimpinan, kekuasaan yang ia miliki, ia berlaku adil dan rahmat kepada rakyatnya. Boleh, bukan dilarang. Nilai-nilai yang dijadikan Islam sebagai standar untuk memberikan penghormatan lebih ada. Seperti firman Allah SWT, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Itu ditinggikan derajatnya. Orang yang solih, orang yang imannya baik, perilakunya baik, kita hormati. Kemudian orang yang diberi kelebihan ilmu, para ulama, kita ta'zim, kita ihtiram kepada para ulama. Jadi bukan karena nilai-nilai dunia, bukan karena suku. Nanti ada suku Batak meremehkan suku Jawa, suku Jawa juga meremehkan Batak, Padang juga gitu, Bugis. Itu adalah bagian dari sunnatullah. Jadi kita tidak boleh rasis dan melihat orang dengan kasta-kasta. Itu nilai-nilai jahiliyah yang sudah diberangus oleh Islam. Dan yang harus menjadi sikap kita melihat keberagaman itu adalah bersinergi untuk membangun bangsa. Ormas ada banyak, ya jangan, ya boleh fastabiqul khairat, berlomba-lomba mana yang terbaik. Tapi jangan sampai saling menyerang, habis tenaga umat Islam untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Salah satu pesan
Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah yang baru saja meninggal, ulama dunia, adalah salah satu bentuk kezaliman ketika umat Islam disibukkan dengan hal-hal yang buruk. Sibuk di situ berdebat hingga habislah tenaga dan energi mereka, hingga mereka lupa dengan tugas-tugas utama mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang besar, warga negara yang baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.